Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar guru-guru semua yang saya hormati? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Kali ini kita akan mempelajari bagaimana cara membagikan atau mendeliver materi-materi pelajaran kita kepada siswa-siswi kita. Terutama dalam masa pembelajaran daring, penyampaian materi menjadi tantangan tersendiri buat kita sebagai pendidik. Nah, untuk lebih memahami bagaimana proses penyampaian materi dan bagaimana kemudian materi yang kita sampaikan itu betul-betul mengena kepada siswa, betul-betul dipahami oleh siswa, dan bagaimana mereka bisa mendapatkan materi-materi kita kembali dengan mudah ketika mereka perlu mengaksesnya kembali. Nah, sebelum kita kupas secara teknis lebih mendalam bagaimana cara membuat koleksi tersebut, alangkah lebih baiknya kita memahami dulu di perspektif siswa. Jadi bagaimana tampilan koleksi materi pembelajaran ini ketika sampai di siswa. Baik, ketika kita membagi link materi pembelajaran pertama kali kepada siswa, maka siswa cukup mempaste ya link tersebut di browser mereka, baik di handphone maupun di PC atau laptop. Nah, inilah tampilan yang mereka dapatkan ketika mereka menerima materi dari kita melalui aplikasi Wakelet. Saya kira aplikasi ini sangat baik sekali untuk penyampaian materi. Kita bisa lihat sendiri materinya, penyampaian materi kita begitu bersih, rapih, ya, kemudian menarik tentunya. Di sini ada welcome speech, ucapan selamat datang dari gurunya langsung. Jadi sebelum mereka menyimak materi, mereka mendengarkan dulu, menyimak dulu apa yang disampaikan gurunya. Kemudian di sini materinya tersusun dengan rapi. Kalau ibu dan bapak menginginkan materi yang terdiri dari beberapa subbab, maka kemudian subbab itu bisa ibu dan bapak masukkan di bawahnya. Jadi secara sistematis materi ini bisa disampaikan kepada siswa. Siswa tahu mana yang lebih dulu mereka harus pelajari. Ya, di sini misalkan saya berikan contoh materi present continuous tense ya dalam hal ini. Nah, di sini materi-materinya sesuai dengan subbabnya ya. Seperti itu. Di sini ada materi 1, 2, dan 3. Kemudian kita juga bisa tinggalkan catatan mereka ya, barangkali video mereka tidak bisa begitu paham menyimak melalui video, kita bisa berikan catatan di sini seperti ini catatan. Kemudian kita bisa juga memberikan soal latihan mengenai materi yang sudah kita sampaikan. Tentunya di sini ada 2 platform quiz maker yang saya pakai, yaitu Quizizz dan Kahoot. Nah, kemudian Quizizz ini juga kita bisa kontrol ya, siapa yang mengerjakan, siapa yang tidak, analisis soal dan lain sebagainya juga bisa kita ambil, kita bisa dapatkan. Nah, tutorial terkait itu kita akan pisahkan di tutorial berikutnya ya. Kemudian di sini juga kita bisa sematkan ya, ketika pembelajaran di rumah tentunya materi offline itu tetap mereka harus miliki ya, karena tidak selamanya mereka mempunyai koneksi internet. Oleh karena itu kita sediakan e-book ya untuk di-download di handphone atau di PC atau laptop mereka, dan kemudian mereka bisa membacanya kembali ketika mereka tidak ada koneksi internet. Seperti itu. Jadi lengkap sekali ya menurut saya. Mereka bisa mendapatkan welcome speech, materi yang tersistematis, kemudian catatan juga ada, latihan soal juga ada. Mereka bisa mendapatkan nilainya, dan kita sebagai guru juga bisa mengawasi mana yang mengerjakan dan mana yang tidak. Kemudian sebagai tambahan juga mereka bisa download materinya secara langsung di cellphone atau di laptop dan PC mereka. Baik, kemudian bagaimana cara mereka mengaksesnya? Baik, nah pertama kali mereka tidak perlu mempunyai akun, ya, tidak perlu mempunyai akun. Jadi mereka bisa langsung mengaksesnya via link yang kita bagikan. Karena ini sudah tersistematis, tersusun secara rapi, maka otomatis mereka akan membuka video pertama yang isinya welcome speech atau pembuka dari gurunya. Seperti ini yang bisa kita cantumkan di videonya ya. Nah, ini welcome speech dari gurunya. Assalamualaikum anak-anak, apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan dalam keadaan baik-baik saja ya. Kali ini materi kita present continuous tense. Materinya penting karena di sini sering kita pakai sebetulnya sehari-hari ya. Bapak ingin kalian tetap fokus, tetap semangat walau belajar di rumah.
Terima kasih, selamat belajar. Baik, itu kira-kira welcome speech dari gurunya, kemudian mereka bisa kembali ke koleksi, ke menu utamanya, kemudian bisa mereka menyimak materi satu-satu. Materi-materi ini kita sudah sematkan atau kita sudah upload ke YouTube. Nah, kelemahannya adalah kalau kita posting ini di LMS, ya misalkan Google Classroom, kita copy paste linknya ke Google Classroom, mereka tetap bisa membuka link video tersebut. Namun sayangnya mereka mau menyaksikan video itu di platform atau di aplikasi YouTube-nya langsung. Jadi di bawahnya itu ada video-video lain yang bisa mengalihkan perhatian mereka. Jadi mereka tidak fokus. Namun ketika kita sematkan video YouTube itu di aplikasi ini, kita bisa lihat. Menjelaskan tentang kejadian yang sedang berlaku. Nah, silakan Bapak Ibu perhatikan, walaupun ini di YouTube ya, tetapi tidak ke YouTube play-nya. Jadi tetap play di aplikasi ini. Jadi membantu siswa-siswi kita untuk tetap fokus di video materi yang kita sampaikan seperti itu. Dan ketika mereka tinggal mengklik klik kanan tombol kanan ini ya untuk menyaksikan video atau materi berikutnya. Seperti itu ya. Bisa kembali ke menu utama atau mereka bisa menyaksikan atau menyimak materi berikutnya dengan menekan tombol kanan ini. Seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Ini video yang berikutnya. Kemudian nah ini ada berupa catatan ya. Ini saya siapkan di Canva ya. Materi mengenai Canva di tutorial terpisah. Mereka bisa mempelajari ini ya. Mereka bisa catat ini di buku mereka sebagai bahan referensi mereka ya. Oke, kemudian kita bisa tutup kembali. Kemudian ketika mereka pergi ke utama, mereka juga bisa melatih pemahaman mereka dengan mengerjakan soal latihan dari gurunya. Ada 2 platform quizzes yang ini. Nah, ketika mereka klik link ini, karena kita sudah setup ini sebagai pekerjaan rumah, misalkan namanya siswa 1, connect tekan tombol start. Nah, ini sudah dan nama siswa tadi sudah terdaftar di akun Quizzes ya. Oke, kemudian siswa bisa mengerjakan ini langsung. Ya, seperti itu. Oke, ya. Saya tutup saja untuk lebih mempersingkat tutorial ini. Kemudian juga mereka bisa akses atau melatih pemahaman mereka melalui platform Quizzes Kahoot ya. Quizzes Kahoot juga sama seperti tadi. Oke, mereka harus memasukkan nama mereka sendiri supaya ini menjadi catatan untuk kita, record untuk kita bahwa siswa tersebut sudah mengerjakan. Dan ini ada recordnya terpisah di aplikasi masing-masing ya. Jadi tetap terawasi. Siswa bisa mengerjakan dengan penuh variasi, tidak bosan tentunya mudah-mudahan. Nah, ini bisa oke, kemudian kita tutup. Baiklah. Nah, terakhir sekali mereka bisa mendownload materi yang sudah disampaikan tadi. Nah, ini untuk jaga-jaga ketika mereka tidak mempunyai aplikasi atau koneksi internet ya. Mereka dengan menekan link ini mereka bisa download e-book, buku pegangan atau apapun materi yang kita ingin mereka punya offline-nya ya. Ini saya kebetulan upload bukunya. Mereka bisa download di sini, di handphone bisa, di laptop atau PC bisa ya. Mereka download dan sudah ada di gadget mereka. Ya, seperti itu. Jadi insya Allah materi ini tersusun dengan rapi ya. Bagi siswa juga ini lebih mudah ya. Ketika kita ingin menyampaikan atau menambahkan subbab materi baru, kita tinggal tambahkan di bawahnya saja. Siswa juga lebih mudah mengaksesnya. Ketika ada materi baru, kita cukup sampaikan saja kepada mereka bahwa ada materi baru di link yang 8 yang present continuous tense seperti itu. Ya, demikianlah kurang lebih bagaimana koleksi ini bisa sampai ke siswa, perspektif siswa seperti apa. Saya kira ini sangat membantu sekali ya, karena materi seperti yang kita sampaikan tadi tersusun dengan rapi, sistematis,
lebih mudah dilihat, fokus, dan membuka kesempatan mereka untuk menyiapkan materi offline-nya dengan tentunya disediakan link download-nya terlebih dahulu ya. Baiklah Bapak Ibu, di video berikutnya kita akan pelajari bagaimana cara membuat koleksi seperti tadi. Terima kasih, mudah-mudahan video ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.